Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Guye akhirnya memberikan penjelasan yang tampak tidak masuk akal. Aku akan mengakuinya. Aku memiliki cara untuk melacaknya. Dengan mengendalikan elemen, aku bisa menempatkan penanda pada tubuh rekan-rekanku. Dengan memanipulasi elemen, penanda ini memungkinkanku menemukannya dengan mudah. Aku pikir bersama Tang Wulin adalah keputusan. Wu Zhanggong tidak mengorek terlalu dalam dan pindah ke Xie. Giliranmu. Xie mulai membahas pengalamannya. Aku juga sangat suka di sana. Perasaan berburu monster di hutan sangat menyegarkan. Lingkungan hutan semacam itu sangat cocok untuk kami. Master Roh, sistem kelincahan dan kemampuanku untuk bertahan hidup meningkat dengan peningkatan kecepatanku. Pertarungan terakhirku melawan segala hijau itu terasa luar biasa juga. Aku harus hati-hati menghindari cedera fatal saat bertarung dalam pertempuran gesekan. Aku belajar teori pertarungan seperti itu sebelumnya, tapi itu adalah pertama kalinya aku benar-benar mengalami pahitnya pertarungan berdarah seperti itu. Aku memperoleh banyak pengalaman bertempur kali ini dan aku belajar pentingnya menghindari cedera pada bagian vital. Setelah Xie selesai dengan pengalamannya, Guru Wu Zhanggong beralih ke Tang Wulin, orang terakhir yang akan berbicara. Tang Wulin menggumamkan beberapa kata pelan sebelum dia mulai menyuarakan pikirannya. Kami benar-benar beruntung bisa menghabisi ruang kristal yang berumur 1000 tahun kali ini. Jika kami membuat kesalahan sekecil apapun, kami akan mati. Meskipun aku tahu bahwa hutan ini virtual itu sangat realistis sehingga aku tidak dapat lagi membedakan dari kenyataan. Aku tanpa sadar mulai memperlakukan segala sesuatu seperti itu nyata, terutama luka-luka. Aku bisa merasakan semua rasa sakit dan sakit dari luka yang aku cerita di sana. Sensasi bertarung dengan monster yang sebenarnya juga sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan tempurku. Aku pikir jika kita dapat terus berkultivasi dalam lingkungan seperti itu, kita akan mampu menjadi master sejati. Selain itu, aku merasa bahwa kami perlu memperkuat kerjasama kami sebagai sebuah tim, sehingga kami dapat menghadapi monster yang lebih kuat di masa depan. Wu Zhanggong mengaku setuju setelah mendengar evaluasi mereka. Jika aku menilai penampilan kalian di platform kenaikan roh kali ini, maka Zhang Yangzi adalah 0 poin, Wang Jinsi 1 poin, Wu Ye 5 poin, Xie 5 poin, dan Tang Wulin 4 poin. Zhang Yangzi dan Wang Jinsi tahu bahwa skor mereka akan rendah, tapi ketika mereka semua mendengar skor Tang Wulin, mereka terkejut. Jika Tang Wulin tidak menghabisi naga bertanduk 100 tahun dan beruang kristal 1000 tahun, maka Xie dan Guye akan mati jauh lebih awal. Tatapan panas Wu Zhanggong menguji Tang Wulin. Wulin, tahukah kamu mengapa skormu kurang dari Xie dan Guye? Tang Wulin menunduk dan merenungkannya, meskipun dia juga tercengang ketika mendengar nilainya karena dia pikir dia telah melakukan yang terbaik. Wu Zhanggong menantangnya untuk mengemukakan alasannya, jadi dia mulai mempertimbangkannya dengan serius saat dia terus merenungkan kejadian sehari sebelumnya. Tang Wulin secara bertahap memahami alasan Wu Zhanggong. Dia berseru, skor Guye lebih tinggi dariku karena koordinasi dalam serangan bersama kami. Hanya karena kendalinya yang sangat baik atas elemen-elemen itulah kami berhasil menghabisi beruang kristal. Skor Xie lebih tinggi karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku dari kawanan serigala. Wu Zhanggong mengoreksi, itu belum semuanya. Jika Guye tidak mengorbankan dirinya untuk menangkapmu ketika kau mengkristal, kau akan hancur berkeping-keping. Meskipun kau tidak akan mati dalam kenyataan, kau akan menderita efek sisa seperti Wang Jinsi dan mengalami beberapa bahaya. Jika kita menghitung detail kecil, maka Guye sebenarnya akan memiliki skor tertinggi dari kalian semua. Adapun Xie, nilainya lebih tinggi darimu, bukan karena dia menyelamatkanmu, tapi karena pengetahuannya yang lebih besar tentang monster roh. Poinmu dikurangi karena kau mengkristal setelah
menghabisi beruang kristal jika kau telah mempelajari lebih lanjut dan telah mengetahui ciri-ciri dan fitur dari beruang kristal, maka kau akan tahu bahwa kekuatan jiwanya meledak ketika berada di ambang kematian, mengkristalkan segalanya dalam radius tertentu. Kau juga akan tahu bahwa semakin kuat beruang kristal, semakin besar radius ledakan kekuatan jiwanya. Jelas bagaimanapun kau kurang dalam pengetahuan seperti ini. Jika kamu mampu membunuh beruang kristal 1000 tahun tanpa mengkristal, maka baik Xie maupun Guye tidak perlu mengorbankan diri mereka demi dirimu. Dan bersama-sama kalian bertiga tidak akan memiliki masalah keluar dari kawanan serigala. Pengorbanan mereka semuanya karena dirimu. Kata-kata Wu Zhangkong tampak sangat dingin di telinga Tang Wulin saat ini. Dia bangga dengan hasil pertempuran, namun kata-kata Wu Zhangkong seperti seember air dingin yang disiramkan padanya. Jadi pertempuran itu sebenarnya seperti ini. Tepat sekali. Jika itu benar-benar medan perang, maka kesalahanku akan menyebabkan seluruh tim runtuh dan rekan-rekanku mati demi diriku. Bagaimana aku bisa menganggap ini sebagai kemenangan? Wu Zhangkong terus berbicara dengan bosan. Kamu perlu memperkuat pengetahuan dan pemahamanmu tentang monster roh. Jangan berpikir bahwa hanya karena monster roh langka saat ini, mempelajarinya tidak berguna. Sebaliknya, pemahaman yang lebih dalam tentang monster roh akan sangat bermanfaat bagi kultivasi masa depanmu. Penelitian telah menunjukkan bahwa lebih dari 90% dari keterampilan jiwa yang kita miliki oleh para monster roh telah dimiliki oleh monster roh pada satu titik atau lainnya. Jadi pemahaman yang lebih baik tentang monster sama dengan memahami pesaingmu. Ini juga akan meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup di platform kenaikan roh. Kalian semua harus mengerti sekarang bahwa semakin lama kalian bertahan di platform kenaikan roh, semakin besar manfaatnya. Jalan kalian semua masih panjang. Kegembiraan sebelumnya karena rohnya berevolusi menghilang. Tepat sekali. Semua karena aku kurang pengetahuan. Aku menjadi beban bagi rekan-rekanku. Kepahitan merasuki hatinya saat dia menyadari ini. Guye dan Xie mati karena aku. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh mengumumkan pelajaran hari ini. Dalam pelajaran pagi hari ini aku akan membahas monstro yang kalian temui kemarin. Aku akan menjelaskan ciri khusus yang mereka miliki dan kemampuan mereka di setiap levelnya. Rasa dingin tiba-tiba menyapu tubuh Tang Wulin. Dia melihat ke samping untuk melihat Guye mengangguk. Setetes air dingin meluncur ke lehernya. Ia gemetar yang segera menjernihkan dan membangunkan pikirannya. Terima kasih, bisik Tang Wulin. Ada apa? Xie menoleh dan bertanya. Setelah petualangan mereka di platform kenaikan roh, 5 siswa belajar dengan semangat baru, seolah-olah keinginan mereka untuk belajar telah mendapatkan kemampuan jiwa itu sendiri. Keinginan mereka untuk berkembang tidak menyisakan ruang bagi Wu Zhangkong untuk memacu mereka. Faktanya, Zhang Yangzi bahkan melupakan dendamnya pada trio Tang Wulin. Semua yang ada di pikiran mereka adalah belajar dan berkultivasi. Dengan unta yang rumput biru perak yang menghubungkan mereka, Tang Wulin dan Wang Jinxi mencoba berkultivasi ganda di malam hari. Seperti yang diharapkan, kecepatan kultivasi mereka sedikit lebih cepat daripada kultivasi sendirian, jadi keduanya menemukan pengaturan ini sangat bermanfaat. Selanjutnya, kecepatan kultivasi Tang Wulin jauh lebih cepat sekarang karena evolusi rohnya. Bahkan jika dia belum bisa mengejar jenius lainnya, setidaknya jarak di antara mereka dengan cepat menutup. Namun demikian tidak mungkin baginya untuk menyalip mereka dalam waktu sesingkat ini, mengingat jarak yang besar antara kultivasi mereka. Ya, pada saat ini semua orang sibuk. Tang Wulin akan belajar dan mengkultivasi sepanjang minggu dan pergi ke asosiasi pandai besi untuk belajar dari Mu Chen pada hari istirahat. Mu Chen mungkin tampak baik di permukaan, tetapi ketika dia bertindak sebagai guru, dia sangat galak. Dia sebenarnya lebih ketat daripada Bang Tian, dan setelah seharian menempa, Tang Wulin akan menjadi lebih lelah daripada setelah belajar selama seminggu. Meskipun terus-menerus kelelahan, Tang Wulin bisa merasakan kemampuan tempanya secara bertahap meningkat di bawah pengawasan Mu Chen. Gaya mengajar Mu Chen tidak terlalu berbeda dari Bang Tian. Dia belum mulai mengajar Tang Wulin tentang penempaan roh. Alih-alih Mu Chen fokus untuk memperkuat fondasi Tang Wulin dan mengkoreksi kesalahan yang dia miliki. Bahkan untuk kesalahan sekecil apapun, dia akan memaksa Tang Wulin untuk mempraktikkannya sampai sempurna. Dasar yang sempurna. Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa memiliki fondasi yang sempurna itu penting karena dia sudah menjadi pandai besi peringkat ketiga. Tetapi
Setelah sebulan belajar di bawah Muchen, Tang Wulin heran menemukan bahwa dia dapat menyelesaikan misi 1000 penempaan peringkat ketiga 10% lebih cepat sekarang. Saat dia terus menempa tanpa lelah, Tang Wulin secara bertahap mulai memahami pentingnya fondasi yang sempurna. Aspek terpenting dari fondasi yang sempurna adalah bahwa itu akan membebaskannya dari gerakan yang tidak berguna. Sederhananya, jika serangan palu itu sempurna, itu akan memiliki kekuatan penuh. Tetapi jika itu melenceng sedikit saja, maka hasilnya juga akan menderita. Ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi proses penyempurnaan, tetapi berapa banyak pukulan yang diperlukan untuk 1000 penempaan sebuah logam? Jika setiap serangan sempurna, maka 1000 penempaan akan lebih efisien, sehingga menghemat waktu. Ketika Tang Wulin memberitahu Muchen apa yang dia rasakan saat menempa, sekarang Muchen tersenyum untuk pertama kalinya sejak dia mengambil Tang Wulin sebagai muridnya. Dia kemudian menjelaskan perbedaan antara 1000 penempaan. Perbedaan ini terletak pada jumlah palu yang diterima logam selama proses 1000 penempaan. Semakin sedikit serangan yang diterimanya, semakin besar efek dari 1000 penempaan. Kemampuan seorang pandai besi mewakili efisiensi mereka dalam 1000 penempaan. Setelah memahami poin ini, Tang Wulin belajar dengan ketekunan yang lebih besar dari sebelumnya. Kembali ke kelas 0. Itu menjadi persyaratan bagi kelas 0 untuk memasuki platform kenaikan roh seminggu sekali. Setelah masuk, mereka berlima sangat berhati-hati dan hanya akan melawan monster roh yang mereka temui setelah persiapan yang matang. Namun, berhati-hati tidak berarti bahwa mereka akan menuai keuntungan terbesar di platform kenaikan roh. Keberuntungan juga penting. Jika mereka tidak cukup beruntung untuk bertemu lawan di luar mereka, maka mereka akan tersingkir dengan cepat dan terlempar. Suatu kali, begitu Tang Wulin memasuki platform kenaikan roh, dia bertemu dengan monster 1000 tahun yang sangat gesit. Bahkan sebelum dia bisa bergerak, dia terluka parah dan tidak punya pilihan selain kabur. Dalam sekejap mata, akhir dari tahun pertama telah dekat. Guru Wu, apakah kita juga perlu mengikuti ujian akhir juga? Tang Wulin bertanya dengan heran. Apa siswa lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Untuk kelas mereka, ujian akhir kelas 1 atau tahun pertama tidak berguna. Ini bukan arogansi, tapi keyakinan pada seberapa besar perubahan mereka dalam 3 bulan terakhir. Guye berada di puncak peringkat 19 dan hanya selangkah lagi untuk mencapai peringkat 20. Tang Wulin telah mencapai puncak peringkat 15 dan tidak terlalu jauh dari peringkat 16. Dalam waktu 6 bulan, ia telah meningkat dari peringkat 11 ke peringkat 15. Tang Wulin bahkan tidak bermimpi untuk membuat kemajuan seperti ini sebelum datang ke Akademi Laut Timur. Yang paling penting bagaimanapun adalah peningkatan kemampuan tempur mereka. Pengalaman mereka di platform kenaikan roh telah terbukti berguna karena menekan mereka untuk berkultivasi lebih keras. Pada usia 10 tahun, mereka benar-benar memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Presiden Yu Zhen telah berinvestasi besar-besaran ke kelas 0. Mereka diberikan fasilitas dan peralatan pengajaran terbaik, serta masuk ke platform kenaikan roh. Ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk membesarkan monster kecil ini dengan benar. Ya, kalian harus melakukannya, kata Guru Wu Zhangkong dengan ekspresi dingin yang biasa dia tunjukkan. Ujian akhir kalian akan menguji 2 hal. Yang pertama adalah platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh. Dalam 3 bulan terakhir ini, mereka telah memasuki platform kenaikan roh sebanyak 11 kali dan sudah terbiasa dengannya. Selama mereka tidak beruntung, mereka akan mampu bertahan setidaknya 1 jam setiap kali. Rekor saat ini untuk waktu bertahan terlama sebenarnya dipegang oleh Xie dengan waktu tinggal 3 jam. Semakin mereka mengalaminya, semakin mereka merasakan perubahan platform kenaikan roh pada kemampuan tempur mereka. Apakah itu penerapan keterampilan jiwa, teknik bertarung, dan sebagainya, semuanya telah meningkat pesat. Karena mereka sekarang memahami manfaat dari platform kenaikan roh, mereka mulai sangat mengantisipasi kunjungan mingguan mereka di sana. Kalian harus bertahan setidaknya 1 jam untuk lulus ujian, namun kali ini kalian akan memasuki platform kenaikan roh pemberontakan. Xie bertanya dengan kaget. Guru, apa platform kenaikan roh pemberontakan? Dia belum pernah mendengarnya, tapi sepertinya itu adalah jenis platform kenaikan roh khusus. Tang Wulin dan yang lainnya semua menatap Wu Zhangkong dengan kaget dan penasaran. Jika platform kenaikan roh telah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan tempur mereka, lalu bagaimana dengan platform kenaikan roh pemberontakan? Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.